Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Semuanya baik, puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di pagi hari ini, Yesaya pasal yang ke-10 ayat 20 sampai ayat yang ke-27. Yesaya pasal yang ke-10 ayat 20 sampai ayat yang ke-27. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Ayat 23, sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan semesta alam. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, hai umatku yang diam di Sion. Janganlah takut terhadap Asyur, apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Ayat 27, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Kita baca ayat 27 bersama-sama. 3, 2, 1. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Ada sebuah perkataan nubuatan yang sedang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yesaya, bahwa akan tiba waktunya. Ini gambaran tentang Israel mereka sedang berada di bawah ketakutan, di mana bangsa Asyur sedang menyerang mereka, bahkan mengalahkan mereka. Tapi Alkitab berkata bahwa ayat 27, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Kalau kita perhatikan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa apabila kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu perhatikan baik-baik di sana bahwa kamu akan menerima kuasa. Kuk yang akan diletakkan Tuhan atas kita adalah kuasa Allah, adalah otoritas Allah. Kata kuasa dipakai kata dunamos dalam bahasa Yunani, yang artinya sebuah kecakapan, sensitivitas dengan Roh Kudus untuk belajar mengikuti tuntunan Tuhan. Saya percaya bahwa gereja berdiri atas inisiatif daripada Roh Kudus untuk saudara dan saya menjadi garam dan menjadi terang. Jadi gereja yang mengarahkan diri, yang tinggal dalam tuntunan Roh Kudus, akan dipimpin dalam kuasa Allah yang luar biasa. Diurapi Roh Kudus untuk melayani dengan kuasa. Dan saya percaya bahwa Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ini tidak berhenti 2000 tahun yang lalu. Tapi Tuhan masih melakukan sampai hari ini. Setiap anak Tuhan, setiap orang percaya harus memiliki kerinduan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, tandanya adalah kita berkata-kata dengan bahasa roh. Seperti tadi penyembahan para singers, worshiper. Tadi ada penyembahan dalam bahasa roh. Dan setiap anak Tuhan harus memiliki kerinduan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa ada beberapa penghalang orang tidak dibaptis Roh Kudus. Yang pertama adalah karena
dia tidak percaya. Yang kedua adalah dia terikat dengan kuasa kegelapan okultisme. Yang ketiga adalah dia tidak percaya itu begini, mana ada Roh Kudus, kan seperti itu kan? Ya, apakah nanti kalau saya dipenuhi Roh Kudus, saya kepala ke bawah, kaki ke atas? Apakah nanti saya berkata-kata dengan bahasa apa? Jadi dia tidak percaya sama sekali. Yang ketiga adalah takut. Orang itu ketika dia takut, maka dia tidak akan mendapatkan baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu, Tuhan mau supaya saudara dan saya punya yang namanya kerinduan, keinginan, kepingin dapat, kepingin dipenuhi Roh Kudus. Saya ingat ketika saya pertama kali bertobat, ketika saya sudah didoain kelepasan, ketika saya sudah dibaptis Roh Kudus, maksud saya belum dipenuhi Roh Kudus kurang lebih 1 tahun. 1 tahun kemudian baru saya didoain kelepasan. Jangka waktu 1 tahun itu, ketika saya datang ke gereja, saya sangat cemburu ketika lihat teman di kanan saya sudah menyembah pakai bahasa roh. Saya cemburu dengan teman di depan saya, di belakang saya, di kiri saya. Ketika penyembahan, mereka sudah pakai bahasa roh. Mereka mengangkat tangan dan mereka menikmati Tuhan. Saya cemburu banget. Lalu saya doa, Tuhan, saya mau dibaptis Roh Kudus, padahal saya masih terikat. Ya, saya masih terikat dan saya belum didoain kelepasan. 1 tahun kemudian ketika saya didoain kelepasan, dan hari itu saya dibaptis Roh Kudus, saya bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Kenapa? Karena ketika saudara dan saya punya kerinduan untuk dipenuhi Roh Kudus, kuasa Roh Kuduslah yang mampu membebaskan kita dari semua belenggu, mampu mematahkan segala kuk kehidupan atas semua orang. Jadi Bapak Ibu dan saya, kekuatan, kepintaran, pengalaman kita tidak bisa membuat Bapak Ibu dan saya bebas. Bebas dari dosa, bebas dari pergaulan yang buruk, bebas dari cara-cara hidup yang sembarangan. Bapak Ibu tidak akan bisa bebas kecuali Bapak Ibu minta tuntunan Roh Kudus. Gereja yang hidup, ketika saya bicara gereja, saya bicara tentang organisme. Saudara dan saya pribadi. Ketika Anda dan saya sebagai gereja Tuhan, pribadi yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, mungkin Anda datang dan Anda belum dibaptis Roh Kudus. Rindukan untuk Anda dan saya dibaptis Roh Kudus. Adakah 3 penghalang ini? Adakah Anda tidak percaya? Adakah Anda terikat dengan okultisme? Adakah Anda takut? Dan yang keempat, apakah Anda dan saya masih menyimpan sakit hati? Sakit hati itu adalah penghalang untuk Anda dan saya tidak dibaptis Roh Kudus. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang berkata, saya rindu dibaptis Roh Kudus. Kalau hari ini Anda seperti saya yang dulu ketika lihat temanmu berkata-kata dengan bahasa roh, Anda sangat cemburu. Cemburu itu adalah cemburu yang positif. Karena Anda rindu, Anda ingin dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya juga percaya bahwa bersama Roh Kudus, kita dimampukan melakukan pekerjaan-pekerjaan besarnya di atas bumi. Mujizat-mujizat besar terjadi. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada 40 kali mujizat terjadi. 1 kalinya hanya terjadi di Bait Allah. Dan 39 kali terjadi di dunia marketplace. 39 kali terjadi di dunia bisnis, di dunia kerja. Saya percaya bahwa fenomena yang sama akan terjadi di hari-hari ini. Di mana kita akan melihat ketika kita dipenuhi Roh Kudus dan kembali ke dunia kerja, kembali ke dunia bisnis, kembali ke dunia sekolah kita, maka kita akan melihat ada begitu banyak orang yang akan dilawat, akan dijamah oleh Roh Kudus. Orang akan melihat kesembuhan terjadi. Orang akan melihat pemulihan terjadi. Orang akan melihat di mana terjadi deliverance. Kuasa-kuasa kegelapan akan diusir dalam nama Tuhan Yesus. Dan orang akan menyaksikan bagaimana manifestasi dari kuasa Roh Kudus. Ada 9 karunia utama dan 33 karunia motivasi. Dan Tuhan mau untuk kita menerima itu dengan cara Anda harus rindu untuk mau dibaptis oleh Roh Kudus. Bapak Ibu harus kejar karunia-karunia itu. Saya nggak tahu dengan gereja yang lain. Tapi Bapak Ibu ada di tempat ini. Saya percaya bahwa Tuhan mau Bapak Ibu dan saya juga mengalami kuasa Tuhan. Tuhan berkata begini, kalau kamu tidak percaya kepadaku, ya, kalau kamu tidak percaya kepadaku, mending kamu percaya dengan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau kita percaya dengan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan, mujizat yang Tuhan lakukan, kalau kita percaya itu, maka kita juga percaya tentang pekerjaan Roh Kudus. Ada banyak orang yang menolak pekerjaan Roh Kudus hari ini
Dan mereka berkata itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Ingat, zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Zaman ini disebut dengan zaman kasih karunia. Zaman di mana Roh Kudus sedang berkarya dengan hebat. Zaman-zaman ini, waktu-waktu ini adalah waktu penggenapan dari janji-janji Tuhan. Penggenapan dari setiap nubuatan. Penggenapan dari karya Roh Kudus yang sedang Tuhan impartasikan, yang sedang Tuhan kerjakan dalam setiap diri orang percaya. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu bahwa Tuhan cari orang yang mau. Tuhan cari orang yang rindu. Dan saya percaya hari ini Tuhan mendapati Anda dan saya adalah orang-orang yang rindu. Amin. Dan jika kita ingin melakukan pekerjaan yang dikehendaki Bapa kita di sorga, maka kita harus memiliki yang namanya urapan daripada Roh Kudus itu. Tanpa kuasa Roh Kudus, maka Bapak, Ibu, dan saya tidak akan pernah melihat pekerjaan Tuhan akan diperluas di muka bumi ini. Ketika Bapak Ibu diurapi, ingat bahwa ketika kita diurapi, berkata-kata dengan bahasa roh, maka Bapak Ibu harus cari karunia mana yang Tuhan berikan kepada kita. Minta tuntunan dari Tuhan. Baca 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14 tentang karunia-karunia Roh Kudus, tentang 9 karunia utama, dan 33 karunia motivasi. Mungkin karuniaku mengusir setan. Mungkin karuniaku adalah mendoakan orang sakit. Mungkin karuniaku bernubuat. Tapi ada orang karunia juga menasihati. Tapi ada orang karunia juga memberi. Tapi ada orang karunia juga menampung orang di rumah. Menampung hamba-hamba Tuhan di rumahnya. Ada orang yang juga punya karunia untuk dia mengajar. Ada orang yang punya karunia bernubuat. Ada orang punya karunia menjadi pelihat. Ada orang punya karunia mimpi. Ada 33 karunia motivasi. Dan Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu harus mempertajam karunia-karunia yang Tuhan berikan supaya kita bisa memperlengkapi tubuh Kristus. Ingat sekali lagi saya katakan, ketika kita dibaptis Roh Kudus, itu bukan untuk diri kita. Yang pertama, untuk membangun iman kita, ya. Tapi yang kedua adalah untuk kita equip the saint, memperlengkapi orang lain. Karena itu untuk melakukan pekerjaan besar Tuhan di muka bumi ini, Bapak Ibu tidak bisa lakukan dengan kepintaran. Kita tidak bisa lakukan hanya dengan keuangan. Kita butuh urapan Roh Kudus. Kita butuh dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu tahu hari-hari ini, ketika Tuhan Yesus mati, ya, kurang lebih tahun 30-an, ya, ketika Yesus mati, maka kemudian murid-murid dipenuhi Roh Kudus. 50 hari kemudian murid-murid dipenuhi Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, disebut dengan Pentakosta pertama. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mulai saat itu, maka Injil tersebar ke seluruh dunia. Mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Orang-orang dari Suriah, orang-orang dari Turki, orang-orang dari Arab berkata, mereka ini kan nelayan-nelayan. Kenapa mereka bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain? Diperkirakan kurang lebih 27 bangsa yang sedang berkumpul di situ. Dan mereka berkata-kata dalam 27 bangsa itu. Dan orang-orang yang lain heran karena mereka para nelayan. Tapi karena pekerjaan Roh Kudus, mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Saya katakan ini adalah bahasa Roh Kudus menurut Kisah Rasul. Kalau baptisan Roh Kudus menurut 1 Korintus 12:14, yang saudara dan saya tadi kita lihat penyembahan, para singers memakai, para WL memakai, kita pakai bahasa roh, maka kita butuh karunia menafsirkan bahasa roh itu. Karena itu adalah bahasa doa. Bahasa yang dipakai untuk mengagungkan Tuhan. Bahasa yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dan Bapak Ibu perhatikan, contoh adalah Elia dan Elisa. Ketika Elia hendak terangkat ke sorga, ia berkata kepada Elisa, bujangnya. Bujangnya itu adalah, kalau sekarang adalah asisten keluarga. Adalah pembantu di rumah. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. Ketika Elia akan terangkat, maka Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepada. Ya. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari roh. Bapak Ibu, ketika ada Elia di atas saudara, entah itu gembala, entah itu orang tuamu, entah itu bosmu, maka Bapak Ibu dan saya harus melipat gandakan
Maka untuk terjadi pelipat gandaan, maka kita butuh urapan Roh Kudus. Elia mengejar Elisa. Elia sempat berkata kepada Elisa, yang kamu minta itu sukar. Tapi ketika engkau bisa melihat aku terangkat daripadamu, maka apa yang kau minta akan terjadi atasmu. Elia mengejar Elisa, maksud saya, mengejar Elia dengan segenap hati. Di zaman Elisa, ada dua rombongan. Pertama adalah rombongan para nabi. Dan yang kedua adalah rombongan Elisa. Elisa seorang diri, ya. Tapi dia adalah satu golongan. Golongan Elisa dan golongan para nabi. Golongan para nabi, mereka bisa bernubuat. Mereka bisa bernubuat, bahkan mereka juga tahu bahwa Elia akan terangkat. Tapi mereka tidak mengejar Elia sampai menyeberangi sungai Yordan. Elisa mengejar terus. Elisa mulai mengejar dari Gilgal sampai kemudian Yeriko, mulai sampai kemudian di Jordan, dan kemudian sampai Elia terangkat. Elisa terus kejar. Elia berkata kepada Elisa, aku akan terangkat ke sorga, tinggallah kamu di sini. Tapi Elisa berkata, demi hidup Tuanku dan demi Tuhan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ternyata satu kerinduan yang ada dalam hati Elisa adalah berikan dua bagian roh yang ada padamu. Dia mengejar urapan Roh Kudus lebih daripada golongan nabi yang hanya melihat dari jauh. Hari ini mungkin ada orang yang diurapi. Hari ini mungkin ada orang yang bisa bernubuat. Tapi kalau dia berhenti sampai di sana dan tidak mengejar Tuhan lebih lagi, mungkin Anda sudah berdoa 1 jam dan Anda tidak masuk lebih dalam lagi, maka mungkin saja kita menjadi golongan daripada golongan nabi. Elisa, dia sudah tinggal dengan Elia bertahun-tahun lamanya. Dia telah meninggalkan kenyamanannya. Dia telah meninggalkan rumah bapaknya dan datang melayani Elia. Dan dia berkata, aku minta 2 bagian daripada rohmu. Elisa merindukan urapan yang sama yang dimiliki oleh Elia. Selama hidupnya, Elia hanya melakukan 8 kali mujizat. Dan ketika urapan 2 kali ini turun kepada Elisa, maka selama hidup Elisa melakukan 16 kali mujizat. Double portion. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Hari ini, Tuhan, saya tidak berkata bahwa double portion itu bukan 1 tambah 1 jadi 2. Double portion itu adalah berlipat-lipat kali ganda, more than enough. Dan saya percaya hari-hari ini juga, Roh Kudus yang dicurahkan dengan sangat luar biasa, karena Tuhan sangat tahu hari-hari ini menjadi hari-hari yang jahat. Tanpa Bapak Ibu bergantung kepada Roh Kudus, maka kita akan tersesat. Tanpa kita bergantung kepada Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang Kristen yang standar, yang biasa saja, yang tidak merindukan karunia, urapan Allah untuk Bapak Ibu melakukan perkara-perkara besar. Elisa sadar. Kenapa sampai dia mengejar Elia? Karena dia sadar bahwa tanpa urapan Roh Kudus, urapan Tuhan, dia tidak akan mampu melakukan perkara-perkara besar sehingga orang Israel percaya. Bapak Ibu, hari ini banyak orang, mereka bisa bicara firman Tuhan, tapi Tuhan juga mau mereka mempraktekkan karunia-karunia Roh Kudus. Saya ulangi, hari ini banyak orang bicara firman Tuhan, tapi Tuhan juga mau mereka mempraktekkan karunia-karunia Roh Kudus. Saya minta Bapak Ibu tulis amin unlimited di situ. Amin. Apakah karunia ini hanya untuk orang-orang tertentu? No. Tuhan berkata karunia ini bagi semua orang percaya. Kalau kita lihat Markus pasal 16, ayat 14, 15, dan sampai ayat yang ke-16, ada 4 tanda yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Alkitab katakan begini. Yang kedua, bahwa mereka akan berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Kemudian mereka akan minum racun maut tapi tidak membahayakan. Dan mereka akan melihat bahwa Tuhan akan menyertai mereka sampai selama-lamanya. Ini 4 tanda bahwa ketika saudara dibaptis Roh Kudus, coba lihat ayat 16 dikatakan, ya. Markus 16 ayat 17, 16, 17, 18. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka pertama akan mengusir setan demi namaku. Yang kedua, mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yang ketiga, ayat 18, dikatakan begini, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut,
mereka tidak akan pernah mendapat celaka. Dan yang keempat, mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. 4 tanda ini harus menyertai orang-orang percaya. Bukan cuma Pastor Luther yang mendoakan Anda, tapi Bapak Ibu semua harus mendoakan, harus saling mendoakan. Kalau ada yang sakit, mulai tumpangin tangan. Karena ini karunia bagi semua orang percaya. Amin. Sehingga orang bisa melihat bahwa Anda dan saya disertai oleh Tuhan. Bahwa urapan Roh Kudus menyertai kita. Makanya yang disebut dengan miracles itu adalah sesuatu yang melampaui pola pikir, melampaui ilmu pengetahuan. Manusia punya pengetahuan ada, iya. Manusia punya pengalaman hidup ada, iya. Tapi semuanya terbatas. Tapi kalau bicara tentang miracles, pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus, maka itu unlimited, itu melampaui kekuatan manusia. Dan Elisa sangat sadar bahwa tanpa urapan Roh Kudus, dia tidak akan mampu melakukan perkara-perkara besar. Harusnya ini menjadi sebuah peringatan kepada semua hamba Tuhan. Bahwa tanpa Roh Kudus, tanpa urapan Roh Kudus, maka kita tidak akan bisa melakukan perkara-perkara besar. Ada seorang hamba Tuhan besar namanya Billy Graham berkata begini, gereja tanpa Roh Kudus, maka 90% mereka sudah eksis. Itu berarti gereja yang mengandalkan Roh Kudus hanya 10% saja. Wow. Karena mereka sudah punya tatanan sendiri bahwa tanpa Roh Kudus pun ibadah tetap berjalan dan mereka tidak mengikuti tuntunan Roh Kudus. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu, kesuksesan selama ini, Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus, melewati kekaisaran, kerajaan-kerajaan, melewati bangsa-bangsa yang mencoba menghalangi penyebaran Injil. Tapi hari ini gereja masih tetap ada, bukan karena kuat hebatnya seseorang, tapi karena urapan Roh Kudus. Itu berarti Bapak, Ibu, dan saya, ketika kita mengandalkan Roh Kudus, Anda tidak terkalahkan. Anda mungkin mengalami yang namanya hambatan, ya. Anda mungkin mengalami, kita semua mungkin mengalami namanya persoalan, ya. Kita mungkin mengalami yang namanya tantangan dan ujian, yes. Tapi kita tidak terkalahkan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya punya masalah, saya punya persoalan, saya punya pergumulan, saya punya tantangan hidup, tapi saya tidak terkalahkan. Karena saya sangat sadar akan urapan Roh Kudus yang menolong saya. Amin. Dan urapan adalah kuasa Tuhan yang dahsyat, yang sanggup mengubah hidup seseorang, yang secara permanen, dan dapat merupakan sebuah pengalaman yang indah. Dia mengalami yang namanya encounter with God, bersama dengan Tuhan, yang tidak terlupakan. Wow. Bagi saya mungkin arti urapan seperti itu, arti anointed seperti itu. Salah satu ciri daripada gereja lokal ini, adalah unity, prosperity, anointed, dan holiness. Jadi kalau Bapak Ibu gampang ingat, itu adalah upah, unity, prosperity, anointed, dan holiness. Anointed adalah urapan, bahwa gereja ini, GBI Christ Kingdom Family, sangat-sangat menghormati pekerjaan Roh Kudus dan mau dituntun oleh pekerjaan Roh Kudus. Berarti semua jemaat yang ada di dalamnya harus menghormati Roh Kudus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Urapan adalah kuasa Tuhan yang dahsyat, yang sanggup mengubah hidup seseorang secara permanen. Dan merupakan sebuah pengalaman yang indah. Dia akan mengalami encounter with God bersama dengan Tuhan yang tak dapat terlupakan. Saya ingat ketika saya diurapi oleh Tuhan, saya nggak bisa lupa. Ketika saya ada dalam masalah, dalam problem, dalam pergumulan hidup, saya nggak lupa. Saya ingat terus apa yang pernah Tuhan lakukan, itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Saya mungkin pernah cerita kepada Bapak Ibu, ketika istri saya mengandung anak yang pertama, kita udah siapkan beberapa nama untuk dia. Ya, ada yang Yosua, ada yang Joseph. Kita udah siapkan nama-nama, ya, untuk anak saya. Satu waktu, saya ingat ketika itu jam 4 sore, saya ambil gitar, kemudian saya menyembah Tuhan dalam kamar. Kemudian saya dilawat oleh Tuhan. Saya dilawat oleh Tuhan. Saya tidak lagi, penyembahannya pakai bahasa Inggris, padahal bahasa Inggris saya tidak terlalu lancar, saudara, tidak terlalu lancar itu, tapi hari itu saya dipenuhi dan saya dilawat. Saya bisa berkata-kata dengan bahasa Inggris.
Dan Bapak Ibu, yang lucunya ketika selesai doa, saya nggak bisa bahasa Indonesia. Ngomong bahasa Indonesia pun saya nggak bisa. Jadi satu hari itu, dari sore itu sampai besok pagi, ya, saya ingat saya ngomong dengan asisten di rumah, ngomong dengan istri saya pakai bahasa Inggris. Dan Tuhan memberikan nama anak kami itu yang namanya Christian. Ya, namanya kakak Chris sekarang. Ya, kasih nama dia Christian. Dan saya belajar, saya nggak bisa lupa itu. Itu sebuah pengalaman indah bersama Tuhan ketika kita diurapi oleh Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu suka berdoa, Anda harus mengalami pengalaman di mana Anda dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Anda mengalami di mana Anda mengalami sesuatu yang supranatural. Satu saat saya ingat ketika saya lagi berdoa, saya diminta untuk pergi berdoa kepada seseorang tanpa mereka beritahukan orang itu seperti apa. Dan ketika saya berdoa, saya melihat ada seorang ibu yang tua yang tidur di tempat tidurnya. Dan waktu itu Tuhan kasih saya umurnya sekitar 84 menuju 85 tahun. Orang yang minta saya pergi doakan itu tidak beritahukan kepada saya. Orang ini seperti apa? Hanya cuma minta, kalau boleh Pak, besok Bapak pergi ke rumah untuk doakan mama saya. Ketika malam saya ambil waktu berdoa, saya dikasih sebuah penglihatan yang sangat jelas. Dan Tuhan beritahukan kepada saya apa yang terjadi kepada oma ini, mulai dari dia bujang sampai hari itu. Dan ketika saya datang, anak perempuannya berkata begini, bahwa mama saya ini sudah umur 85 tahun. Jadi umurnya itu seperti yang Roh Kudus beritahukan kepada saya. Dan saya lihat dia tinggal di tempat tidur. Dan dikatakan begini, mereka berkata sepertinya dia nggak bisa mati. Seperti dia nggak bisa mati. Ketika saya masuk, dan Tuhan beritahukan kepada saya apa yang terjadi kepadanya di masa lalu, anaknya nggak tahu. Mamanya itu sudah tua dan sudah tidak bisa bicara. Lalu tiba-tiba mata saya itu melihat cincin kawin di tangan oma itu. Lalu Roh Kudus berkata begini, suruh anaknya buka cincin kawin itu dan lihat nama di cincin kawin itu. Apakah itu nama suaminya atau bukan nama suaminya? Bapak Ibu, ketika anak perempuannya itu buka cincin kawinnya dan lihat nama yang di cincin kawinnya, bukan nama suaminya, tapi nama laki-laki lain. Lalu Roh Kudus beritahukan kepada saya apa yang terjadi ketika tadi malam saya berdoa. Ketika mereka waktu masih muda, mereka pergi sama-sama berteman. Satu suami istri. Lalu ketika mereka pergi ke satu tempat, mereka bergantian suami laki dan istri. Ganti juga cincin kawinnya. Dan ada covenant di sana, perjanjian di sana. Gak bisa mati. Sudah tua tapi gak bisa mati. Dan cincin itu saya pegang di tangan dan saya patahkan kutupnya. 2 hari kemudian oma ini meninggal. Bapak Ibu perhatikan, pelayanan tanpa urapan Roh Kudus, maka kita tidak akan mendapatkan pengalaman yang indah dengan Tuhan. Pengalaman bersama dengan Roh Kudus, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar yang tidak pernah dapat kita lupakan. Yang akan menjadi sebuah kenangan yang indah. Yang akan menjadi sebuah cerita yang indah. Apa yang kita baca di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah bagaimana Tuhan menuntun pribadi dalam urapan Roh Kudus. Pada masa perjanjian lama, tidak semua orang dipenuhi Roh Kudus. Tuhan hanya memilih 1-2 orang, dan Tuhan urapi mereka dengan kuasa untuk mereka melakukan perkara-perkara ajaib. Tapi di masa perjanjian baru ini, di masa zaman anugerah ini, Tuhan urapi semua orang yang mau datang dengan rindu, mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu nggak punya waktu pribadi dengan Tuhan, Anda kehilangan pengalaman-pengalaman indah selama Anda hidup. Dan ingat bahwa semua yang Anda bangun selama ini di muka bumi ini, akan Anda bawa sampai satu waktu bersama dengan Tuhan di sorga. Kesempatan cuma sekali, hidup cuma sekali di dunia. Yang singkat, tapi Tuhan menyiapkan kepada kita hidup kekal. Dan hidup kekal di sorga adalah dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kalau Bapak Ibu tidak terbiasa dituntun oleh Roh Kudus dalam penyembahan di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak terbiasa menyembah Tuhan di bumi, di waktu-waktu ibadah seperti ini, maka Bapak Ibu juga, saya percaya akan bosan di sorga. Tapi saya percaya juga, yang berikut adalah kalau Anda tidak pernah lakukan itu di bumi, maka saya percaya Anda nggak akan lihat kerajaan Allah. Masuk sorga pun Anda nggak izinkan.
Karena itu mari belajar dari Tuhan yang penuh urapan dari sorga. Yesus Kristus. Kata Yesus dipakai kata Yesua. Tuhan penyelamatku. Jehovah is salvation maksud saya. Jehovah is salvation. Allah keselamatanku. Tapi kata Kristus itu bahasa Yunani. Bahasa Ibrani adalah Messiah. Yang artinya anointed. Yang diurapi. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh urapan. Tuhan yang dituntun oleh Roh Kudus. Yang penuh dengan kuasa. Kalau kita have Jesus live in us. Kalau kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka saya percaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Anda tanya kepada saya. Pak Pendeta, Pastor, Pak Gembala, bagaimana caranya? Cara dipimpin Roh Kudus adalah pertama Anda datang dengan Tuhan, datang berdoa. Dan ikut damai sejahtera di hatimu. Jangan ikut pikiranmu. Jangan ikut kedaginganmu. Jangan ikut pandangan matamu. Jangan ikut pengalaman kemarin. Tapi ikut damai di hati saudara. Ikut tuntunan Tuhan dalam hidup. Ketika kita belajar dari Tuhan Yesus yang penuh urapan dari sorga. Dan saya percaya ketika kita mau belajar, semua kita termasuk Anda dan saya. Maka di setiap pelayanan, di setiap pekerjaan, di setiap bisnis kita, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang heran dan ajaib. Ingat bagaimana perjalanan Israel keluar dari Mesir. Musa itu diajarkan tentang, Musa itu adalah seorang pangeran di Mesir. Dia sangat dihormati di Mesir. Dia adalah panglima perang ketika Mesir menaklukkan Ethiopia. Dan dia sangat dipuja-puja di Mesir. Tapi ketika dia lari, maka semua yang berhubungan dengan Musa dihapuskan dari seluruh sistem pada waktu itu oleh Firaun Agung. Ya. Tapi ketika dia kembali untuk menyelamatkan Israel, maka dia tidak kembali dengan pengetahuan sebagai pangeran Mesir. Sekalipun ada orang-orang yang menghormati dia, tapi dia kembali dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dia datang ke Mesir dengan urapan, dengan dipimpin Roh Kudus. 10 tulah adalah bukti bagaimana Musa sangat dipimpin, sangat diurapi oleh Tuhan untuk melakukan itu. Laut terberau, terbelah, dan bangsa Israel kurang lebih 3 juta orang menyeberang. Itu karena urapan Allah di dalamnya. Sesuatu yang menjadi wow, sangat wonderful itu terjadi. Kenapa? Pekerjaan Roh Kudus. Gereja hari-hari ini harusnya menjadi gereja di mana orang akan melihat tanda-tanda sign and wonders, pekerjaan-pekerjaan besar, pekerjaan-pekerjaan mulia yang terjadi, orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, roh-roh jahat diusir, gereja-gereja didirikan dengan otoritas, dengan kuasa. Harus terjadi di hari-hari ini. Karena ini zamannya, zaman Roh Kudus. Saya nggak lihat ada yang tuliskan, nggak ada yang tulis yes and amen, unlimited, 5 juta triliun kali, haleluya. Kami mau itu terjadi pakai kami. Dan urapan inilah yang menarik banyak orang datang kepadanya. Amin. Urapan inilah yang menarik banyak orang datang kepadanya. Kalau kita bicara dengan tahun untuk kita berlari dan terbang lebih cepat, maka kita butuh urapan Roh Kudus. Kita diumpamakan Raja Wali. Angin itu bicara tentang Roh Kudus yang akan membawa Raja Wali lebih cepat sampai kepada tujuan. Tanpa angin, maka Raja Wali akan mati karena sayapnya terlalu besar. Karena dia akan terbang dengan mengepak-ngepakkan sayapnya. Tapi dengan adanya angin Roh Kudus, maka itu menolong Raja Wali untuk hanya cuma membentangkan sayapnya. Dan angin itu akan membawa dia lebih cepat sampai kepada tujuan. Roh Kudus diumpamakan seperti angin yang akan membawa kita lebih cepat sampai kepada tujuan. Gereja yang hidup adalah gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan urapan Tuhan inilah yang menarik banyak orang datang kepadanya. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38 berkata begini. Tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia. Dengan kuasa Roh Kudus. Dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Wow. Dan menyembuhkan semua orang. Apa? Yang menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Saya percaya ini harus terjadi hari ini. Hari-hari ini ada begitu banyak orang percaya yang tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan mereka.
Ada begitu banyak gereja yang berkata, sudah nggak usah bicara tentang sign and wonders, tentang bagaimana kuasa kesembuhan. Padahal Tuhan berikan kepada mereka dengan cuma-cuma di dalam kuasa Roh Kudus. Bahkan dikatakan begini, ketika kita dibaptis Roh Kudus, maka Markus pasal yang ke-16, ayat 17-18 itu menjadi bagian kita. Haleluya. Firman Allah berkata tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan kuasa Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Biarlah ayat ini menjadi sebuah role model bagi kita. Sampai hari ini Tuhan masih melakukan hal-hal ajaib, hal-hal hebat. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang sama masih melakukan itu di tengah-tengah saudara dan saya. Amin. Berarti apa kita nggak boleh dengar pengajaran? Pagi hari ini saya ngajar Bapak Ibu. Boleh. Supaya Bapak Ibu mengerti bahwa tanpa tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan pernah melihat perkara besar. Bahwa kita nggak boleh menolak pekerjaan Roh Kudus. Karena kita pikir bahwa misalnya gereja kita udah besar, bahwa pekerjaan kita, saya sudah diurapi, lalu saya tidak perlu lagi mengikuti tuntunan Roh Kudus, itu yang nggak boleh. Atau saya berpikir bahwa saya sudah menjadi orang yang terkenal, kemudian saya tidak boleh lagi mengikuti tuntunan Roh Kudus, nggak boleh. Bahwa kalau saudara dan saya diurapi sehingga kita jadi terkenal, gereja kita semakin besar, jemaat semakin banyak, kita harus semakin sadar bahwa tanpa Roh Kudus kita nggak akan sampai di titik itu. Amin. Kita harus tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, bahwa semua karena kasih karunia. Tuhan berkata, apa yang kamu terima, apa yang kamu punya yang tidak kamu terima daripada Tuhan. Semua yang bisa kita terima hari ini, entah ke kekayaan, entah ke kepintaran, entah ke masa depan, entah ke posisi jabatan, semuanya kita terima dari Tuhan. Dia yang mengatur setiap musim dan waktu. Dan hari ini kalau kita ada di sana, siapa tahu untuk itulah, supaya saudara dan saya menjadi berkat di sana, supaya orang melihat kemuliaan Tuhan dan kuasa Roh Kudus bekerja di sana. Haleluya. Amin. Dan Tuhan Yesus dipenuhi oleh urapan surgawi. Karena ia selalu bersekutu dengan Bapaknya. Bapak Ibu, bahwa tidak ada urapan tanpa Bapak Ibu dan saya punya unity dengan Tuhan. Keunitian, keintiman dengan Tuhan. Orang yang suka berdoa dengan Tuhan, saya percaya dia akan diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Orang yang suka berdoa dengan Tuhan, dia akan diurapi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya waktu yang spesial dengan Tuhan. Ada kalanya ketika Bapak Ibu 1 jam, lalu ada suara lembut berkata, aku masih rindu kamu. Jangan cepat pergi. Tetap di situ. Bertahanlah 30 menit lagi. Dari Bapak Ibu berdoa 30 menit jadi 1 jam. Dari 1 jam jadi 1 jam setengah. Dari 1 jam setengah jadi 2 jam. Jadi Bapak Ibu harus bangun pagi-pagi. Kalau Bapak Ibu doa jam 8 ya terlambat datang ke kantor. Kita nggak jadi contoh, nggak jadi berkat bagi banyak orang. Ingat Roh Kudus itu tertib. Roh Kudus mau kita jadi tertib. Dengan kita hidup tertib, maka kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tertib dalam waktu, tertib dalam pelayanan, tertib dalam pekerjaan. Kalau kita janji orang, kita harus tepati orang itu. Kita tidak boleh bohongin orang lain. Kita tidak boleh jual barang-barang yang KW1, KW2, lalu kita bilang ini ori, kita membohongi orang lain. Bapak Ibu harus belajar berkata benar, sekalipun mungkin orang gak suka dengan saudara, tapi saya beritahukan, berkat kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Amin. Jangan karena mau dapat berkat besar, kita bohongin orang lain. Itu bukan anak Tuhan. Kita tidak mencerminkan pekerjaan Roh Kudus. Tuhan Yesus dipenuhi oleh urapan surgawi. Karena itu ia selalu bersekutu dengan Bapaknya. Tuhan kita selalu bangun pagi-pagi, berdoa semalam-malaman. Dan ketika besoknya setelah semalam-malaman, maka dia melakukan mujizat. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan. Saya percaya bahwa saudara dan saya pun dapat mengalami urapan dan kuasanya. Asal kita senantiasa mau duduk di kaki Tuhan, mau berdoa, mau punya keintiman dengan Tuhan. Hari ini tahun yang baru, mari kita reposisi hati kita, rohani kita direposisi. Apakah rohani kita bertumbuh? Rohani saya bertumbuh? Ataukah stagnan? Apakah saya benar-benar punya keintiman dengan Tuhan? Ataukah cuma saya berdoa ketika saya ada masalah saja, ada keperluan baru saya berdoa?
Saya percaya itu kekristenan yang tidak sehat, Bapak Ibu. Tuhan mau kita bertumbuh ke arah Tuhan, karena Dia penjamin hidup kita. Dia sumber kita. Dan bagi saya begini, tanpa kita punya keintiman dengan Tuhan, maka saudara dan saya tidak akan pernah memiliki kuasa ajaib dari Tuhan. Tanpa keintiman dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami kuasanya, urapannya. Sebab saya percaya bahwa urapan Tuhan dapat lenyap bila kita jarang bersekutu dengan Dia. Urapan Tuhan dapat hilang dalam hidup kita. Urapan Tuhan bisa pergi meninggalkan kita ketika Anda berdosa, ketika Anda tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Karena pemberi urapan itu hanya memberi kepada mereka yang tinggal di dalam Dia, menurut Yohanes 15 ayat 1-8. Jika ranting itu tetap tercacak pada pokok, maka mungkin ia digunting, mungkin ia diproses, tapi ia akan berbuah pada musuhnya. Dan buahnya itu untuk menyenangkan hati Bapa di sorga. Efesus pasal 6 ayat 18 bagian B. Efesus pasal 6 ayat 18 bagian B berkata begini, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Alkitab tidak berkata, berdoalah setiap waktu langsung titik. Tapi Alkitab berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Artinya nih, berdoa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya berdoa yang dipimpin oleh Roh Kudus akan melahirkan mujizat, akan melahirkan kuasa, akan melahirkan terobosan, akan melahirkan pengalaman-pengalaman yang indah, pengalaman-pengalaman yang supranatural. Dan ini merupakan kunci untuk menikmati urapan, kunci untuk dituntun oleh Roh Kudus, kunci untuk Bapak Ibu masuk dalam keintiman yang lebih dalam. Dan saya percaya ketika jemaat mau melakukan ini, kita akan melihat perkara-perkara ajaib, perkara-perkara hebat, dan yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Bapak Ibu yang percaya dan diberkati Tuhan pagi hari ini, katakan amin yang onsite dan yang online, tulis di kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami dan melakukan perkara-perkara ilahi. Roh Kudus, Engkau masih bekerja sampai hari ini dan akan terus bekerja menyatakan kemuliaan dan kuasa. Hamba berdoa, biarlah umat Allah datang pagi hari ini, mereka dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, inilah waktu untuk Engkau urapi mereka. Mereka yang belum dibaptis Roh Kudus, boleh angkat tangan, saudara. Angkat tangan Anda. Yang belum berkata-kata dengan bahasa roh, angkat tangan saudara. Entah yang on-site atau yang online. Yang on-site boleh keluar dari kursi. Saya minta Pak Steph, ada Ibu Dona, doain mereka, tumpangin tangan bagi mereka. Ya, tumpangin tangan bagi mereka. Gembala-gembala FC, tumpangin tangan bagi mereka. Tuhan, Engkau lihat mereka yang mengangkat tangan, Nitoli, Ibu Yohana Ani, Ibu Helsi Estra, mereka belum dibaptis Roh Kudus. Ibu Kelly Frise, Ibu Yunita, Yuanita, dan Ali, mereka belum dibaptis Roh Kudus. Hari ini hamba berdoa, Roh Kudus, kerinduanmu lebih dari kerinduan mereka. Hari ini aku patahkan setiap kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk okultisme, aku patahkan dari mereka. Aku usir setiap roh ketakutan pada mereka. Aku usir setiap roh ketidakpercayaan pada mereka. Dan aku katakan, out dan out, out dalam nama Yesus. Dan hari ini kalau mereka belum mengampuni, doa ikut saya. Tuhan Yesus, doa ikut saya, Tuhan Yesus. Hari ini saya ampuni. Kasih tahu nama orangnya. Saya melupakan. Dan saya tidak mau ingat-ingat lagi akan kesalahannya. Hari ini saya mengasihinya. Dan saya melupakan semua kesalahan yang dia buat untuk saya. Darah Yesus, sucikan saya. Hari ini, saya sudah dipulihkan dan menerima Engkau secara pribadi dalam hidup saya. Dalam nama Yesus, aku katakan kuasa kegelapan yang mengikat mereka. Hari ini, aku katakan out, 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 out. Dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa Allah turun saat ini. Bebas, bebas, bebas dalam nama Yesus. Urapan Tuhan turun bagi mereka. Kuasa Allah Tuhan turun bagi mereka. Penuh dengan urapan Tuhan pagi hari ini. Penuh dengan urapan Tuhan hari ini. Para basatakara labasantokori basakapa. Yang belum dibaptis Roh Kudus, jangan berkata-kata dalam bahasa Indonesia. Mulai ambil satu kata dari bahasa roh yang saya ucapkan, lalu ikuti. Biarkan lidah saudara dipimpin oleh Tuhan.
Rabasatakaralabasatakarabatos sokoparabas. Repas antori dipisan patoko parabasataka. Rabasatakaralabasekipini namas. Ras naralabasatakaralaba. Repatakaralabasatakaralabas. Rititis antori tikinarabasatakaralababa. Penuh saat ini juga. Penuh saat ini juga. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan penuhi mereka dengan urapan yang baru. Penuhi mereka. Parabasikipidipinamasyatakapa. Repasatakaralabasatakaralaba. Repapasatakap. Yang angkat tangan jangan diam. Ikut gerakan diri dia saudara. Parabasyatakara. Jangan pakai bahasa Indonesia. Rabasatakaralabasatakaralabababasatakaralaba. Repetiki-pitiki narabasyatakar. Repapasatakaralabasatakaralaba. Repetiki-tiki narabasyatakar. Terus Ibu Kelly, terus Anda sudah dipenuhi oleh Tuhan. Terus Pak Ali, Yuanita, please, terima itu. Terima. Marabasatakaralabasatakaralaba. Repatakaralabasatakaralaba. Penuh dalam nama Yesus Tuhan. Penuh dalam nama Yesus. Terima kasih pagi hari ini Roh Kudus. Terima kasih pagi hari ini. Engkau telah mengurapi umat-Mu. Biarlah mereka tetap dalam perlindungan penyertaan-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Dan Roh Kudus Engkau belum berhenti. Engkau masih bekerja. Terus Engkau bekerja dengan cara-Mu. Nyatakan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin.